Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Oke, sebelumnya Ibu akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Oke, kalian perlu memahami dahulu tentang peta konsepnya. Kita akan mempelajari fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Sehingga yang pertama akan kita bahas yaitu fungsi eksponensial, yang kedua adalah persamaan eksponensial, yang ketiga pertidaksamaan eksponensial, dan yang terakhir adalah aplikasi fungsi eksponensial. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang fungsi eksponensial. Ada pendahuluan, pengertian dasar, kemudian menggambarkan grafik fungsi. Kemudian untuk persamaan eksponensial akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini bentuknya ada fungsi A pangkat fx sama dengan A pangkat p, kemudian ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, kemudian ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, kemudian ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, kemudian ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, dan yang terakhir adalah bentuk kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan eksponensial hampir sama, mempelajari sifat-sifatnya, kemudian mempelajari semua bentuk ini, namun diubah menjadi bentuk pertidaksamaan. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari tentang aplikasi fungsi eksponensial. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas dahulu tentang fungsi eksponensial. Baik, untuk mengetahui tentang konsep eksponensial, kita terlihat dulu masalah berikut. Misalkan sebuah toko CD menjual 2 buah CD pada hari pertama, kemudian menjual 4 CD pada hari kedua, kemudian menjual 8 buah CD pada hari ketiga, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah banyak CD yang terjual hingga hari ke-20? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah CD yang terjual pada hari ke-20, di mana hari pertama terjual 2, hari kedua terjual 4 buah CD, dan hari ketiga terjual 8 buah CD. Sehingga penjualan CD pada toko ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Banyaknya hari kita tulis sebagai X, kemudian banyaknya CD kita tulis sebagai Y. Pada hari pertama, terjual 2 buah CD, sama saja dengan 2 dipangkatkan 1. Kemudian pada hari kedua terjual 4 CD, berarti sama dengan 2 dipangkatkan 2, hari ke-2. Kemudian pada hari ketiga terjual 8 CD, berarti 2 dipangkatkan 3, karena hari ketiga, dan seterusnya. Sehingga ketika yang ditanyakan hari ke-X, maka banyaknya CD yang terjual adalah 2 dipangkatkan X. Sehingga ketika ditanyakan berapakah banyak CD yang terjual pada hari ke-20, berarti X-nya diganti 20. Sehingga hari ke-20 yang terjual adalah Y sama dengan 2 dipangkatkan 20. Sehingga CD yang terjual pada hari ke-20 adalah 2 pangkat 20. Sehingga pengertian dari bilangan berpangkat adalah jika kita diberikan bilangan real A dan bilangan bulat positif N, maka akan berlaku sebagai berikut. A dipangkatkan N itu sama artinya dengan A dikalikan A dikalikan A, dikalikan A, dan seterusnya sebanyak N faktor. Atau kita bisa tuliskan A ini A
merupakan bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya ini bisa kita tuliskan sebagai pangkat. Berarti bilangan pokoknya A, pangkatnya adalah N. Oke, kita bisa tuliskan contohnya. Misal, contoh nomor 1. Jika ada 2 dipangkatkan 3, bilangan pokoknya adalah 2. Berarti artinya bilangan pokok 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali 3 faktor. Bilangan pokoknya adalah 2 dan pangkatnya adalah 3. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Contoh yang kedua, setengah dipangkatkan 2. Bilangan pokoknya adalah 1/2 dipangkatkan 2. Berarti sama saja 1/2 dikali 1/2. Bilangan pokoknya setengah atau 1/2 dikalikan sebanyak 2 faktor. Sehingga hasilnya adalah faktor. Hasilnya adalah setengah dikalikan setengah, yaitu 1/4. Seperti itu ya. Oke, setelah tadi mengetahui tentang pengertian dari bilangan berpangkat atau eksponensial itu sendiri, kita akan lanjutkan ke sifat-sifat eksponensial. Oke, untuk sembarang bilangan real A dan B, serta sembarang bilangan bulat M dan N, maka akan berlaku beberapa sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama adalah ketika ada bilangan pokok A dipangkatkan M dikalikan bilangan pokok A berpangkat N, maka dia akan sama dengan bilangan pokoknya A dipangkatkan M ditambah N. Oke, contohnya seperti ini. Contoh, bilangan pokoknya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini kan artinya yang pertama ini 2 pangkat 3, artinya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Ya kan? 3 kali. 3 faktor. Kemudian dikalikan bilangan pokoknya 2 dipangkatkan 5. Berarti dia sama saja, ini dalam kurung ya. Dikalikan bilangan pokoknya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa? Sebanyak 5 faktor. Sehingga kalau kita hitung kan di sini ada 2-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia sama saja dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ini bisa kita cari dari sini. Soalnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5, atau sama dengan 2 dipangkatkan 8. Hasilnya akan sama. Oke, jadi jika ada bilangan pokoknya sama A, tandanya adalah perkalian, maka diselesaikannya dengan A dipangkatkan M yang ditambah dengan N. Oke, sifat yang kedua adalah jika ada bilangan pokok A. Sifat yang kedua, jika ada bilangan pokok A dipangkatkan M dibagi dengan bilangan pokok A yang dipangkatkan N, maka ini akan sama dengan bilangan pokok A dipangkatkan M dikurangi N. Bilangan pokok A dipangkatkan pangkat yang atas dikurangi pangkat yang
bawah. Contohnya, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Jika kita selesaikan, artinya kan 3 pangkat 3 berarti bilangan pokoknya 3 dikalikan sebanyak 3 kali, begini kan? Dibagi dengan 3 pangkat 2, berarti bilangan pokok 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Karena ini bentuknya adalah perkalian dan pembagian, maka angka yang sama boleh kita sederhanakan. Oke, 3 dibagi 3 habis. 3 dibagi 3 habis. Berarti hasilnya adalah 3, begitu kan? Nah, 3 ini bisa kita peroleh dari ini kan? 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 3 pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 1 atau 3. Gitu ya. Ya, berdasarkan sifat yang kedua sebelumnya, ini akan bersangkutan dengan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah seperti ini. Sifat yang ketiga, ketika ada bilangan pokoknya adalah A, dipangkatkan 0, dia hasilnya akan sama dengan 1. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Buktinya seperti ini. Bukti. Jika ada bilangan pokoknya A pangkat 0, A pangkat 0, 0 ini kan sama saja dengan suatu bilangan dikurangi bilangan itu sendiri kan? Oke, kita misalkan bilangan itu adalah M, berarti bilangan pokoknya kan tetap A. Pangkatnya 0, berarti kan sama saja dengan bilangan M dikurangi bilangan M itu sendiri kan? M dikurangi M adalah 0. Oke, sekarang karena ini adalah hasilnya pengurangan sesuai dengan sifat yang kedua tadi, maka dia sama saja dengan pembagian kan? Berarti sama saja dengan A pangkat M dibagi A pangkat M. Hasilnya berapa? 1. Terbukti. Sehingga A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah ketika ada bilangan pokok A dipangkatkan dengan negatif N, maka dia akan sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Buktinya sebagai berikut. Bukti. Ini kan A pangkat N, A pangkat negatif N, A pangkat negatif N. Pangkat negatif N ini kan sama saja dengan A dipangkatkan 0 dikurangi N, ya kan? 0 dikurangi N hasilnya adalah A pangkat negatif N. Oke, sekarang menggunakan sifat nomor 2 lagi, ketika bentuknya adalah pengurangan, maka sama saja dengan pembagian. Berarti sama saja dengan A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat N. Nah, dengan sifat 3, A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. A pangkat N tetap kita tulis A pangkat N. Sehingga ketika ada bentuk A dipangkatkan negatif N, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Oke, kita masuk untuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah ketika ada bilangan pokok A dipangkatkan M, kemudian dia dipangkatkan dengan N. Maka penyelesaiannya akan sama dengan A dipangkatkan M dikali N. Contohnya, example. Contohnya adalah ketika ada bilangan pokoknya adalah 7 dipangkatkan 3 dipangkatkan 2. Artinya, ini kan artinya bilangan pokoknya 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 kan, terbanyak 2 faktor. Berarti sama dengan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sebanyak 2 faktor.
Oke, sekarang kita uraikan lagi. 7 pangkat 3 berarti artinya 7 dikalikan 7 sebanyak 3 kali atau 3 faktor. Berarti sama aja 7 dikali 7 dikali 7. Ini baru yang 7 pangkat 3 yang pertama. Berarti dia dikali lagi 7 pangkat 3, berarti sama saja dikali 7 dikali 7 dikali 7 untuk 7 pangkat 3 yang kedua. Sehingga nanti ketika kita selesaikan yaitu sama saja dengan 7 dipangkatkan 6. Nah, 7 pangkat 6 ini kan berasal dari 7 dipangkatkan 3 dikali 2. Seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan sifat-sifat eksponensial selanjutnya. Sifat yang ke-6 adalah sebagai berikut. Sifat yang ke-6, jika ada bilangan pokoknya perkalian. Misal bilangan pokoknya A kali B, dia dipangkatkan dengan suatu bilangan M. Dia akan sama dengan A dipangkatkan M dikali B dipangkatkan M. Oke, ketika ini ada perkalian, berarti sifat yang ketujuh ada bentuk pembagiannya. Misal, A per B, bilangan pokoknya adalah pecahan A per B, dipangkatkan M. Berarti dia akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Tapi di sini ada syarat. Syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk sifat nomor 8. Bentuknya adalah akar. Akar dari A dipangkatkan M. Maka ketika dia diubah menjadi bentuk perpangkatan adalah A pangkat M, pangkatnya M dibagi 2. Karena ini adalah akar pangkat 2 dari A pangkat M. Artinya bilangan pokok A dipangkatkan M dibagi 2. Berarti nanti ketika ada bentuk akar pangkat N dari A pangkat M, berarti sama saja A dipangkatkan M dibagi N. Pangkat bilangan pokoknya baru dibagi dengan akarnya. Seperti itu ya. Contohnya ini yang nomor 9. Contoh, misal ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Berarti dia akan sama dengan 2 pangkat 5 per 3. Oke, seperti itu ya. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1 kita tulis di sini ya. Nomor 1. Ketika ada soalnya adalah 8A pangkat 3 8A pangkat 3 dipangkatkan 2 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Oke, sekarang kita selesaikan. Berarti ini kan 8A pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti yang di dalam ini kan sama saja bentuk yang A, B dipangkatkan M, ya kan? Dia bisa diselesaikan dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Berarti di sini yang sebagai A adalah 8, yang sebagai B adalah A pangkat 3. Berarti nanti kita bisa tuliskan di sini, berarti A pangkat M 8 pangkat 2, M-nya 2 ya. Oke, dikali B pangkat M, B-nya kan A pangkat 3. A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2A pangkat 4. Masih kita tulis. Oke, sekarang yang ini kita selesaikan dulu. Bentuk ini kan sama aja dengan A dipangkatkan M dipangkatkan N, atau bisa kita selesaikan dengan A pangkat M dikali N. Berarti kita tulis saja 8 pangkat 2 dikali A pangkat 3 kali 2 dibagi 2A pangkat 4. Tinggal kita selesaikan. 8 pangkat 2 itu 64 dikali A pangkat 3 kali 2 A pangkat 6
dibagi 2A pangkat 4. Oke, 64 dibagi 2, hasilnya adalah 32 dikali A pangkat 6. Ini kan masih A pangkat 4-nya kan masih di bawah. Kita naikkan ke atas. Kita naikkan dia ke atas. Gini. Maka jadinya negatif kan? Berarti sama saja dengan A pangkat 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 32 A pangkat 2. Oke, contoh soal nomor 2. Soalnya adalah 3P pangkat negatif 2 Q pangkat 2 dipangkatkan negatif 2 dibagi 3 pangkat 2 P pangkat negatif 1 Q pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3. Oke, bentuk ini kan sama saja bentuk A, B, C pangkat M. Penyelesaiannya adalah A pangkat M dikali B pangkat M dikali C pangkat M. Yang ada di dalam kurung dipangkatkan dengan M gitu kan. Berarti ini sama saja, berarti 3 dipangkatkan negatif 2 dikali P pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2 dikali Q pangkat 2 dikali dipangkatkan negatif 2 dibagi sama saja yang bawah 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 dikali P pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3 dikali Q pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3. Oke, pangkat dipangkatkan, misalnya bentuk yang ini. Ingat lagi sifatnya ada yang sifatnya adalah A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Berarti nanti ini sama saja pangkatnya dikalikan ya. Kita tulis dulu. 3 pangkat negatif 2. Oke, dikalikan P pangkat negatif 2 dikali negatif 2, yaitu P pangkat 4. Dikali Q-nya sama, 2 dikalikan negatif 2. Berarti Q pangkat negatif 4. Dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3, berarti pangkatnya dikali 3 pangkat negatif 6 dikali P pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3, berarti P pangkat 3, Q-nya pangkat 3 juga. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, ini kan 3 pangkat negatif 2, ini pangkat negatif 6, kita naikkan saja ini ke atas, berarti jadinya 3 pangkat negatif 2 ditambah 6 dikali P pangkat 4 dikurangi 3. Ini P-nya kan sama, berarti 4 dikurangi 3, 3-nya naik ke atas. Pakai sifat yang A pangkat negatif N ini akan sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti ketika pangkat N-nya adalah positif di bawah naik ke atas, hasilnya adalah pangkatnya negatif. Oke, kemudian dikali Q pangkat negatif 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikali P dikali Q pangkat negatif 7. Biasanya di dalam soal tidak ada dalam bentuk negatif, berarti kita buat positif semua. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4 P per Q pangkat 7, atau 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 P per Q pangkat 7. Tuh. Untuk latihan soal berikutnya, silakan kalian kerjakan ya. Oke, untuk latihannya silahkan kerjakan 3 soal berikut pada buku kalian ya.
Kemudian silakan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Sehingga bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Oke, sehingga bentuk pemetaannya yaitu fungsi f memetakan x ke a pangkat x, bentuk eksponensialnya adalah a pangkat x dengan syarat a tidak lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Atau bentuk formulanya adalah fx atau y itu sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Oke, sebagai contoh nomor 1 kita tulis di sini. Fungsi sebelumnya tadi kan pemetaannya adalah fungsi f itu memetakan x ke bentuk eksponensial a pangkat x, di mana a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, contoh soal nomor 1. Carilah f dari a per 3 jika fx sama dengan 8 pangkat x. Oke, berarti penyelesaiannya begini. Penyelesaian. Yang kita ketahui kan ini, fungsi fx-nya adalah 8 pangkat x. Berarti kita tulis saja fx itu sama dengan 8 pangkat x. Padahal yang diminta adalah f dari a per 3. Ketika fx itu sama dengan 8 pangkat x, berarti ketika fa per 3, berarti nilai x-nya ini kita ganti menjadi a per 3 ini toh. Berarti nanti a per 3 ini akan kita masukkan ke bentuk x-nya ini. Berarti sama dengan 8 dipangkatkan a per 3. Karena ini ada pecahan 3, berarti kita bisa ubah 8 ini menjadi berapa pangkat 3? Yaitu 2 pangkat 3 gitu kan. 2 pangkat 3 yang dipangkatkan 8 a per 3. Oke, ntar dipangkatkan dengan a per 3. Oke, pangkat dipangkatkan berarti menggunakan aturan a pangkat m dipangkatkan n, hasilnya a pangkat m dikali n. Berarti 2 pangkat 3 dikali a per 3. Bisa kita sederhanakan 3-nya. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat a. Gitu. Lanjut nomor 2 di slide selanjutnya ya. Oke, kita masuk contoh nomor 2. Nomor 2. Carilah nilai dari f 1 per akar 3 jika fx itu sama dengan 8 pangkat x. Oke, ini kan sama ya seperti tadi, maka penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang kita ketahui fx-nya sama dengan 8 pangkat x. Kita tulis saja fx sama dengan 8 pangkat x. Yang ditanya adalah f dari 1 per akar 3. Otomatis x-nya digantikan dengan 1 per akar 3. Atau kita bisa selesaikan 8 pangkat 1 per akar 3. 8 ini kan sama saja 2 pangkat 3. Dipangkatkan 1 per akar 3. Ingat, bentuknya adalah a pangkat m dipangkatkan n. Berarti a pangkat m dikali n. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 per akar 3. Atau kita bisa rasionalkan menjadi 2 pangkat a
akar 3. Itu ya. Ini merasionalkan ini, berarti kan 3 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3 per 3. Selesai, sederhanakan, hasilnya adalah akar 3, sehingga pangkatnya hanya menjadi akar pangkat 3. Baik, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang fungsi eksponensial atau bentuk perpangkatan. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat membantu kalian dalam memahami materi eksponensial ini ya. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sekian dari Ibu, jangan lupa subscribe channel dari Ibu. Sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.